bertugas di sana. Hanif, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kini kita simak suasana terkini di Mabes Polri gelar perkara insiden Brimob dan ojek online. Sudah ada rekan Aulia Rahman yang bergabung juga. Aulia, bagaimana? Tadi sudah juga ada pernyataan dari sejumlah petinggi Polri begitu ya. Apa saja yang disampaikan bisa Anda elaborasi kembali. Dan selain dari Kompolnas atau kepolisian, ada unsur institusi lainkah yang ikut dari gelar perkara ini, Aulia? Baik, Iqbal dan juga pemirsa Berita Satu, dapat kami laporkan memang benar gelar perkara berkaitan dengan kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan ini telah digelar di gedung Propam Polri Jakarta pada hari ini, dan memang turut hadir dalam gelar perkara ini dari pihak eksternal maupun juga internal daripada Polri begitu. Dari pihak eksternal ini yang hadir adalah dari pihak Kompolnas dan juga dari pihak Komnas HAM begitu. Sedangkan dari internal Polri ini juga turut melibatkan mulai dari Propam, melibatkan sejumlah pihak internal Polri, mulai dari Propam Polri itu sendiri, kemudian juga Bareskrim, kemudian juga divisi hukum, dan juga instansi lembaga, maksud kami bagian internal terkait lainnya begitu. Dan memang untuk hingga siang menjelang sore hari ini sudah ada pernyataan keterangan begitu dari pihak Kompolnas seusai gelar perkara kali ini. Dan memang dari Kompolnas pun pada prinsipnya akan terus melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses yang proses penanganan kasus tewasnya Afan Kurniawan, baik di ranah etik maupun juga nantinya untuk potensi pidananya seperti itu. Dan memang dari Kompolnas sendiri kembali menyinggung soal adanya potensi pidana begitu yang ada di balik peristiwa kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan ini. Hanya saja memang Kompolnas saat ini menekankan bahwa fokus utamanya yakni proses etiknya terlebih dahulu terhadap para terduga pelaku yang terdiri dari anggota Brimob. Dan memang untuk anggota Brimob yang menjadi terduga pelaku ini terbagi menjadi dua kelompok begitu. Ada dua anggota Brimob yang masuk dalam kategori pelanggaran berat, dan juga ada 5 orang lainnya begitu yang masuk kategori sedang. Dan untuk kategori berat ini memang ancaman sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan ini yakni berupa PTDH begitu, pemberhentian tidak atau pemberhentian tidak dengan hormat begitu. Sedangkan untuk para terduga pelaku pelanggaran skala sedang ini ancaman hukumannya ancaman sanksinya kurang lebih berupa demosi maupun juga penundaan pendidikan kepolisian begitu. Dan memang untuk dari tim kepolisian sendiri pada prinsipnya juga menekankan akan terus mengedepankan transparansi begitu dalam penanganan kasus ini, baik itu untuk ranah etiknya maupun juga ranah pidana di waktu mendatang nantinya begitu. Dan memang dari rencananya memang juga terhadap para terduga pelaku ini akan dilakukan sidang etik begitu terhadap para terduga pelaku, baik yang masuk kategori berat maupun juga sedang. Dan untuk para terduga pelaku yang masuk dalam kategori pelanggaran berat ini, rencananya sidang etik terhadap kedua pihak ini bakal digelar pada pekan ini, tepatnya masing-masing pada hari Rabu dan juga hari Kamis. Dan nantinya dari sidang etik ini tentunya akan diputuskan seperti itu berkaitan dengan sanksi keputusan apa begitu, keputusan etik apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada para terduga pelaku. Sedangkan untuk para terduga pelaku lainnya yang masuk dalam kategori kategori pelanggaran sedang ini nantinya akan diproses etik setelah rangkaian pada pekan ini. Namun memang dari Polri ini masih belum membeberkan secara resmi berkaitan dengan agenda proses etik, sidang proses etik terhadap kelima orang yang masuk dalam kategori sedang. Dan pada prinsipnya memang dalam
penanganan kasus ini kembali dari Polri ini mengedepankan transparansi begitu, tiap perkembangannya akan terus disampaikan ke publik begitu, baik itu dari sisi etiknya maupun juga nantinya pada dugaan pidananya. Dan memang dalam proses etik ini juga dari pihak Polri ini telah menggali keterangan sejumlah pihak begitu, baik itu dari saksi-saksi maupun juga pihak keluarga begitu, dan selain itu juga telah menganalisis berbagai bukti-bukti elektronik begitu, seperti video maupun juga foto yang beredar, khususnya yang beredar terutama di media sosial. Dan tentunya bukti-bukti ini akan didalami lebih lanjut, termasuk juga dalam gelar perkara ini dapat kami sampaikan memang sejauh ini prosesnya ini gelar perkara masih di ranah etik begitu. Hanya saja kembali dari Kompolnas ini menekankan bahwa hendaknya proses etik yang gelar perkara etik kali ini juga turut simultan begitu berjalan seiring dengan turut mendalami dugaan potensi pidana di balik adanya peristiwa kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Iqbal. Aulia, agenda apa yang sedang dilakukan oleh Kompolnas dan pihak kepolisian begitu setelah gelar perkara saat ini? Ya baik Iqbal, memang untuk gelar perkara ini memang kami sepertinya sudah rampung begitu, mengingat memang dari dari pihak Kompolnas maupun juga Komnas HAM ini telah meninggalkan lokasi, dan pada prinsipnya dari gelar perkara ini akan diputuskan begitu seperti apa maksud kami dari gelar perkara ini juga telah dipaparkan begitu bagaimana detail konstruksi peristiwa daripada peristiwa kasus tewasnya Afan Kurniawan ini, kemudian juga selain itu juga berkaitan dengan layak atau tidaknya proses etik ini dilanjutkan ke tahap sidang etik begitu, dan juga berkaitan dengan pemaparan bukti-bukti lainnya begitu untuk mendasari keputusan untuk mengambil opsi dengan melakukan sidang etik terhadap para terduga pelaku yang terdiri dari anggota BRIMOB. Dan memang pada prinsipnya kembali dari Polri ini akan terus menyampaikan perkembangan kasusnya ke publik, termasuk juga kepada pihak keluarga begitu, yang memang beberapa kali ini turut menyuarakan agar dapat memperoleh keadilan begitu atas kasus tewasnya Afan Kurniawan yang memang tengah menjadi sorotan publik pada saat ini. Dan memang dari institusi Polri pun juga telah berkomitmen begitu untuk selalu menyampaikan perkembangan kasus ini ke publik, termasuk juga menjalankan penanganan kasus ini secara objektif, transparan, dan juga berdasarkan pada bukti-bukti maupun fakta-fakta yang ada di lapangan. Seperti itu, Iqbal. Baik. Aul, dari pernyataan Kompolnas tadi, apakah ada kemungkinan ketujuh anggota BRIMOB tersebut akan menjadi tersangka atau akan di koridor pelanggaran kode etik saja? Ya baik Iqbal dan juga pemirsa Berita Satu, memang pada prinsipnya dari Kompolnas ini baru mengendus adanya dugaan potensi pidana begitu di balik peristiwa ini. Hanya saja memang dari Kompolnas ini pada prinsipnya tidak mau mendahului proses etik yang tengah dilangsungkan saat ini begitu. Kompolnas menekankan agar tiap perkembangannya ini selalu diikuti oleh publik luas begitu, baik itu ranah etiknya maupun juga nantinya di kemudian hari potensi pidananya. Hanya saja memang kembali dari Kompolnas memang pada awalnya sudah mengendus adanya dugaan potensi pidana di balik peristiwa ini, dan di Propam Polri pun juga telah mengonfirmasi soal dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terduga pelaku yang terdiri dari 2 anggota BRIMOB, sehingga disimpulkan adanya potensi dugaan pidana seperti itu di balik peristiwa ini. Hanya saja kembali untuk proses pidana ini pada prinsipnya akan mengacu pada bukti permulaan yang cukup begitu. Setidaknya 2 alat bukti, baik itu mulai dari keterangan saksi-saksi maupun juga petunjuk hingga barang bukti elektronik lainnya yang dapat mendukung mendasari begitu
untuk menetapkan membuka penyidikan begitu hingga termasuk menetapkan ada tidaknya begitu yang tersangka yang bisa ditetapkan dalam kasus ini. Hanya saja nantinya penetapan proses hukum lebih lanjut pun tentunya akan selalu disampaikan oleh Polri kepada publik begitu. Namun pada prinsipnya proses hukum yang tengah dilakukan Polri ini mesti berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang berkembang di lapangan, yang ditemukan di lapangan begitu, maupun juga berdasarkan pada bukti-bukti awal yang cukup begitu. Ketika memang setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, kemudian juga didalami sekaligus dipastikan juga sejauh mana peran-peran dari para pihak terkait, termasuk para terduga pelaku, sejauh mana peran-peran mereka dalam peristiwa ini, baru kemudian dalam gelar perkara atau ekspos ini akan diputuskan begitu siapa saja pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya atas peristiwa tewasnya kasus peristiwa tewasnya Afan Kurniawan yang menjadi sorotan publik saat ini. Iqbal. Baik, Aul, kami tadi sempat mendengar begitu arahan dari pihak kepolisian atau Kompolnas bahwa masyarakat yang nantinya akan dimintai keterangan, di mana ini juga akan bisa membantu mempercepat proses gelar perkara dan juga penyelesaian kasus ini. Bisa dikonfirmasi apakah ini juga ajakan bagi para masyarakat yang terlihat di lokasi dari CCTV maupun dari video-video dari sosial media yang diminta untuk juga kooperatif ketika diundang begitu ya, Aul? Ya baik, Iqbal dan juga pemirsa Berita Satu, memang dari Kompolnas pun juga telah menyampaikan begitu saat press conference beberapa saat lalu. Pada prinsipnya Kompolnas ini terbuka dan siap membantu masyarakat apabila ada salah satu dari mereka maupun juga beberapa di antara mereka ini yang memiliki bukti tambahan begitu yang dapat membuat terang kasus peristiwa kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan ini. Kompolnas pun siap memfasilitasi bagi para masyarakat yang merasa memiliki bukti-bukti yang dapat membuat terang kasus ini untuk melapor ke Kompolnas, untuk kemudian Kompolnas ini menjembatani begitu mereka masyarakat ini ke pihak penyidik, pihak aparat penegak hukum begitu. Nantinya tiap bukti-bukti yang ada pun dipastikan akan ditindaklanjuti begitu oleh aparat penegak hukum untuk kemudian didalami sejauh mana keterkaitannya dengan kasus ini, sekaligus juga melihat sejauh mana bukti-bukti ini dapat membuat terang peristiwa tersebut. Iqbal. Baik, Aulia Rahman melaporkan langsung dari Mabes Polri. Selamat kembali bertugas dan kami akan terus pantau situasi di sana. Terima kasih, Aulia. Dan pemirsa, Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menyatakan dalam konteks kerangka etik